Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Wahyuni. Kita akan membahas masalah rata-rata di pertemuan kita yang keempat. Nah, sekarang kita lihat pengertian rata-rata. Rata-rata merupakan tiap bilangan yang dapat dipakai sebagai wakil dari rentetan nilai. Rata-rata wujudnya hanya satu bilangan, jadi dia cuma satu, nggak banyak-banyak. Namun dengan satu bilangan tersebut, kita dapat menggambarkan secara umum mengenai bilangan yang lainnya. Nah, berikut ini kita akan bahas tentang rata-rata hitung atau yang lebih sering disebut dengan mean. Mean didefinisikan sebagai jumlah semua datum satu set dibagi dengan banyaknya datum yang ada. Nah, jadi ada data tunggal, data ada beberapa jenis, ada data tunggal, ada data berdistribusi atau data kelompok. Nah, sering kita lihat data tunggal, data terdistribusi, dan gabungan data. Data tunggal rumusnya adalah X bar sama dengan sigma X dibagi dengan N. Jadi di sini jumlah semua data dibagi dengan banyaknya data yang ada. Sedangkan kalau data terdistribusi rumusnya adalah X bar sama dengan sigma Fx dibagi dengan sigma F. Jadi jumlah F dikali X dijumlahkan, kemudian dibagi dengan jumlah frekuensi yang ada. Nah, sedangkan untuk data gabungan itu X bar gabungan sama dengan N1 dikali X bar 1 ditambah N2 dikali X bar 2 dan seterusnya dibagi dengan N1 ditambah N2 ditambah seterusnya. Untuk lebih jelasnya, kita lihat contoh berikut. Ini untuk data yang tunggal. Nah, misalnya diketahui nilai bahasa siswa itu terdiri dari 8, 9, 10, 8, 7, 7, 6, 7, 8, 10. Pertanyaannya, tentukan nilai rata-ratanya. Kita jawab. Yang pertama yang kita lakukan apa? Kita urutkan bilangan tersebut dulu kalau ingin lebih mudah, atau kita langsung aja. X bar sama dengan sigma X dibagi N. Nah, jadi di sini saya sudah mengurutkannya dari yang terkecil hingga yang terbesar di sini. Jadi kita tambahkan 6 ditambah 7 tambah 7 tambah 7 ditambah 8 tambah 8 tambah 8 tambah 9 tambah 10 dibagi 10. Maka didapatkanlah 80 dibagi dengan 10 sama dengan 8. Nah, gimana kalau dengan data yang kelompok? Sekarang kita lihat untuk data yang kelompok. Nah, diketahui di sini nilai UN bidang studi matematika dari 100 orang siswa kelas 3 MAN sebagai berikut. Nilainya terdiri dari 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Nilai 10 sebanyak 1 orang, 9 2 orang, 8 4 orang, 7 20 orang, 6 35 orang, 5 itu 22 orang, 4 11 orang, 3 4 orang, 1 nilai 2 itu jumlahnya 1 orang. Nah, jadi kalau di total frekuensi ini jumlah totalnya kalau ditambahkan adalah 100. Nah, yang tadi ditanyakan adalah berapa nilai rata-ratanya. Sekarang kita cari bagaimana cara menentukan nilai rata-rata untuk data distribusi kelompok. Nah, ini dia, gini caranya. Nah, ditentukan nilai X ya 10. Nah, maka kita kalikan di sini 10 dikali dengan 1 hasilnya 10, 9 kali 2 hasilnya 18,
Seterusnya sampai 8 dikali 4 32, 7 dikali 20 itu 140, 6 kali 35 210, 5 kali 22 hasilnya 110. Kemudian setelah kita kalikan semua, ini nilai dari 10 ini sampai ke 2 ini kita jumlahkan, maka akan didapatkanlah 574. Ini nilainya. Berikutnya, jadi nilai kita buat di sini sigma fx itu 578 dari mana? Dari sini hasilnya. Nah, dari sini. Nah, berikutnya sigma f-nya 100 ini muncul dari sini. Ini dari sini. Nah, kemudian kita lihat tadi rumus yang tadi, x bar sama dengan sigma fx dibagi dengan sigma f. Maka di sini 578 dibagi 100, maka didapatkanlah 5,78. Oke, kita lanjut dengan yang namanya median. Median adalah suatu nilai yang tempatnya membagi data menjadi dua bagian yang sama setelah data diurutkan. Nah, data di sini ada yang tunggal, ada yang terdistribusi. Untuk data yang tunggal kita bagi, ada yang datanya ganjil, ada yang untuk data yang genap. Maka rumusnya kalau untuk yang ganjil itu ME median sama dengan X N tambah 1 dibagi 2. Sedangkan untuk yang genap 1/2 X N per 2 ditambah dengan X N per 2 ditambah 1. Nah, untuk data distribusi, rumusnya ini median sama dengan batas bawah kelas median ditambah dengan 1/2 kali N di sini adalah jumlah data, banyaknya data, dikurang dengan frekuensi dari kelas sebelum kelas median dibagi dengan frekuensi kelas median kali interval kelas atau panjang kelas. Nah, untuk lebih jelasnya, perhatikan contoh berikut. Contoh untuk data yang tunggal, jika N-nya ganjil. Nah, soalnya seperti ini kita buat ya. Data nilai matematika siswa dari 8633, 566, 77, 10, 94. Pertanyaannya, tentukan nilai mediannya. Maka langkah yang pertama yang kita lakukan adalah mengurutkan dari yang terkecil hingga terbesar atau sebaliknya. Nah, kali ini saya membuat dari yang terkecil hingga yang terbesar, jadi tidak ada masalah. Kalau kalian mau membuatnya dari yang besar ke yang kecil juga silahkan. Nah, sekarang data ini kita hitung berapa jumlahnya. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Maka rumusnya kita gunakan ME sama dengan X N tambah 1 bagi 2. Bagi 2. Nah, didapatkan. Jadi di sini tadi data ada 11, maka X N 11 tambah 1 bagi 2. Jadi itu dapatnya 11 tambah 1, 12 bagi 2, 6. Maka X yang ke-6. Berarti median berada pada kelas yang ke-6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, pertanyaannya, apakah kelas median yang X6 itu akan menghasilkan nilai 6? Tidak. Ini hanya kebetulan saja X6, maka nilainya 6. Nah, coba kita lihat. Jadi median merupakan membagi dua. Median adalah suatu data yang membagi dua kelas median itu sama banyak. Nah, coba kita perhatikan. Ini kelas mediannya, ini 6.
Nah, ini datanya ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Nah, sedangkan di sini datanya ada 1, 2, 3, 4, 5. Jadi jelas ya bahwa nilai median itu membagi dua kelas menjadi sama banyaknya. Nah, sekarang kita lihat untuk data yang genap. Maka diketahui nilainya 8, 9, 10, 8, 7, 7, 6, 7, 8, 10. Tentukan nilai mediannya. Nah, kita urutkan ya, masih sama langkahnya, mengurutkannya dari yang terkecil ke terendah, atau dari yang terkecil hingga terbesar, atau dari yang besar ke yang kecil. Nah, di sini 6, 7, 7, 8, 8, 8, 9, 10. Maka rumusnya menjadi setengah xn per 2 ditambah xn per 2 tambah 1. Nah, di sini n-nya tadi ada 10, maka 10 bagi 2 itu 5. Jadi di sini x-nya 5, dan yang berikutnya 5 bagi 2 10 bagi 2 5 tambah 1 hasilnya 6. Maka ada 1 per 2 itu data kelima ada di 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ini data kelima, dan ini data yang ke 6. Nah, jika dijumlahkan dan dibagi 2 hasilnya adalah 8. Maka nilai mediannya adalah 8. Nah, tadi median membagi 2 kelas sama banyak. Nah, di sini sama banyak ya, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Maka yang di tengah adalah nilai 8 dan ada 2 buah nilai 8. Maka kedua nilai, kalau mau yang praktisnya, kedua nilai ini ya ditambahkan saja, kemudian dibagi 2, maka dapatkanlah nilai mediannya. Nah, berikutnya kita akan bahas untuk data yang berdistribusi. Nah, ini contohnya massa badan, satuannya kilogram. Ingat ya, massa badan bukan berat badan. Berat badan satuannya Newton. Sedangkan massa badan satuannya kilogram. Jadi jangan ditanya seseorang itu beratnya berapa. Berat itu pasti ratusan kilo. Nah, di sini soalnya adalah massa badan. Diketahui 47 hingga 49 3 orang, 50 hingga 52 6 orang, 53 hingga 55 8 orang, 66 hingga 58 7 orang, 59 hingga 61 ada 6 orang. Nah, pertanyaannya tentukan median pada data di bawah ini. Nah, coba kita bagi 2. Nilai data ini ada berapa jumlahnya? 1, 2, 3, 4, 5. Maka tengah data itu yang mana? Kita bagi 2. Jadi ini kalau kita bagi 2, ini 1, ini 1, ini 2, ini 2. Maka tengah data ada di sini. Ini merupakan tengah data si 8. Maka kita bisa menyatakan bahwa kelas mediannya adalah 53 dan 55. Nah, batas bawah kelas median berapa? 53. Ini batas bawahnya dikurang dengan 0,5, maka didapatkanlah 52,5. Nah, berapa banyak datanya? Kita tambahkan di sini. Berapa banyak datanya? 3 tambah 6 itu 9. 9 tambah 8 itu 17. 17 tambah 6 itu 23. 23 tambah 7 itu 30. Dan panjang kelasnya 3. Dari mana 3? Panjang kelas 3 atau interval kelasnya 3? Dari 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61. Ya, ingat materi kita minggu lalu. Maka kita ketahui bahwa C itu 3. Dari mana? 47, 48, 49. Nah, jadi panjang kelasnya ada
3. Kemudian frekuensi sebelum kelas median. Nah, mana sebelum kelas median? Ini merupakan sebelum kelas median. Nah, jadi kita tambahkan 3 ditambah 6 sama dengan hasilnya 9. Nah, berikutnya FM itu frekuensi kelas median. Berapa frekuensinya? 8. Jadi kita tulis di sini 8. Nah, berikutnya rumusnya. Ya, masih sama kayak tadi. Yang kita masukkan ke rumus, B tadi 52,5 ditambah 1/2 kali 30 dikurang 9 dibagi 8 kali 3. Maka dapatlah 52,5 ditambah 15, 30 bagi ini 30, kita bagi 2, hasilnya 15 dikurang 9 bagi 8, hasilnya 3. Nah, jadi kalau 15 kurang 9 itu dapatnya 6. 6 dikali 3 dapatnya 18 dibagi 8, kemudian ditambahkan 52,5 hasilnya 54,75. Ingat ya, kalau bentuknya seperti ini maka kita selesaikan yang dikali terlebih dahulu baru kita jumlahkan. Nah, materi kita berikutnya kita akan lihat tentang modus data yang sering muncul. Nah, di data berdistribusi rumusnya modus sama dengan B ditambah D1 per D1 tambah D2 kali C. Jadi ini modus batas atas bawah kelas modus ditambah dengan selisih frekuensi kelas modus dengan kelas sebelumnya dibagi dengan nilai selisih kelas modus kelas sebelumnya ditambah dengan selisih frekuensi kelas modus dengan kelas sesudahnya kali. Kita lihat contohnya. Tentukan modus dari data distribusi frekuensi di bawah ini. Diketahui tinggi badan dalam senti 141 hingga 45 itu 4 orang, 146 hingga 150 itu 7 orang, 151 sampai 155 12 orang, dan seterusnya. Nah, jadi kita ketahui kelas modus itu modus data yang banyak muncul yang mana? Nah, 13 ya, paling banyak. Maka modusnya itu dari 156 ke 160. Nah, B-nya batas bawah. Dari mana 155,5, Bu? 156. Nah, nilai yang 156 nilai ini nilai yang biar beda sedikit warnanya kita bedakan. Nah, nilai yang ini dikurang dengan 0,5. Nah, didapatlah 155,5. Dan nilai D. Jadi D itu kan selisih data nilai modus dengan sebelumnya. Nah, yang sebelumnya di 13 dikurang 12 hasilnya 1 dan kelas sesudahnya di sini sesudahnya adalah 10, jadi 13 dikurang 10 didapatlah nilainya 3. Panjang kelasnya adalah 5 atau intervalnya adalah 5 dari mana? Dari 141, 142, 143, 144, 145. Jadi ada 5 panjang kelasnya. Nah, jadi kita masukkan semuanya ke dalam rumus. 155,5 ditambah 1 bagi 1 tambah 3 itu dapatnya 4. Jadi 1/4 kali 5. 1/4 kali 5 didapatlah 1,25. Kemudian ditambahkan dengan 155,5 hasilnya 156,57. Kita lanjut, ada yang namanya ukuran letak data, ada kuartil, desil, dan persentil. Nah, sekarang kita lihat kuartil.
Ukuran kuartil adalah ukuran letak data yang membagi data menjadi 4 data yang sama besar. Nah, sedangkan di median yang tadi kita udah bahas, itu membagi data 2 data menjadi sama besar. Nah, sedangkan di kuartil membagi data menjadi 4 bagian yang sama besar. Nah, ada 3 nilai kuartil. Yang pertama, kuartil bawah, itu Q1, kuartil tengah Q2 itu yang dikenal dengan median, dan yang ketiga itu kuartil atas. Nah, rumusnya QM sama dengan BM ditambah M per 4 kali N dikurang FKK dibagi FQM kali C. Nah, sekarang kita lanjut dengan desil. Desil merupakan ukuran letak data yang membagi data menjadi 10 bagian yang sama besar. Rumusnya itu hampir sama, hanya bedanya menjadi 10 data yang sama besar. Bedanya kalau yang pada kuartil tadi nilainya yang di sini, ini nilai yang ini 4, ini nilainya 10, yang lain sama. Nah, persentil merupakan ukuran letak data yang membagi data menjadi 100 bagian yang sama besar. Rumusnya sama seperti rumus kuartil dan desil tadi, hanya berbeda kalau kuartil nilainya dibagi dengan 4, desil dibagi dengan 10, sedangkan persentil dibagi dengan 100. Oke, ini tugasnya untuk minggu ini. Nah, ada sebanyak berapa data ini ya? Coba kita hitung, karena minggu lalu ada yang menyatakan, saya menyatakan 80 data, tapi ada yang menyatakan ini tidak sampai 80, Bu. Nah, sekarang kita hitung. Di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Oke, ada 15 baris. Data itu mulai dari 20, 24, 1 orang, dan seterusnya. Pertanyaannya, perintahnya perhatikan tabel di samping, lalu tentukan nilai median, modus, kuartil, dan desilnya. Bu, tadi tidak dibahas tentang kuartil dan desil. Nah, inilah tugas kalian untuk mencarinya sendiri, oke? Nah, demikian perkuliahan kita minggu ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah mengikuti.